Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarifillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita yang insyaallah malam ini kita bahas di surat An-Nisa ayat 147. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum, maknanya isim istifham. Ma isim istifham sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih karena di depannya fi'il. Jadi yaf'alu fi'il mudhari', Allahu fa'il yang dirofa'kan dengan dhamma. Binya huruf jar, ada bi majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, kum dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. In huruf syarat, syakartum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat. Wa huruf ataf, amantum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai maktuf dari maktuf alaihnya syakartum. Jadi kalau saya baca in syakartum wa amantum, apa yang kurang? Jawab syarat ya. Tapi di sini di bawahnya ketemu wa kana Allahu syakiran aliman, itu wawunya bukan atau. Kenapa bukan atau? Lihat depan sama belakangnya nggak sama. Karena fi'ilnya dinakis, ya domirnya dua, sebelumnya domirnya antum, jadi nggak pas. Artinya wawunya berarti istinaf, permulaan lagi, gitu. Ya, jadi tidak ketemu jawab syarat, gitu kan? Artinya jawab syaratnya tidak disebut di ayat ini. Kenapa tidak disebut? Nah, pertama karena sudah bisa dipahami, gitu. Ya. Dan ternyata jawab syaratnya malah ada di depan, gitu Pak. Jadi asalnya itu in syakartum wa amantum, maju ke depan tuh. Fama yaf'alullahu bi'adabikum, gitu. Tinggal ditambah fa robito. Ngerti kan? In syakartum wa amantum, maka berikutnya maju lagi ke depan. Mundur apa maju ya? Balik lagi gitu. Cuman diberi fa. Fama yaf'alullahu bi'adabikum, gitu. Itu jauh syarat. Ya, coba kita pahami dulu biar nyambung. Ma tadi kan isim istifhamnya, kebetulan di sini dalam tafsirnya disebutkan wal istifhamu, ketemu nggak? Di tafsirnya itu wal istifhamu bimakna nafi, gitu. Jadi ma tadi isim istifhamnya itu tidak diartikan apakah, tetapi diartikannya nafi, jadi tidak, artinya tidak.
Itu yang dimaksud. Ya, jadi wal istifhamu bimakna nafi. Jadi maksudnya itu la yu'adzibahum. La yu'adzibu bukan tiba. La yu'adzibukum. Gitu. Artinya apa? La yu'adzibu, lanya nafi, yu'adzibu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Hukumnya dhamir mutasil sebagai maf'ul bihi. Jadi la yu'adzibukum, dia Allah tidak akan mengazab kalian. Jadi makna yang di depan itu ma yaf'alullahu bi'adzabikum itu maknanya tidaklah Allah mengazab kalian in syakartum jika kalian bersyukur gitu. Wa amantum dan beriman dan kalian beriman bihi kepada Allah gitu. Nah di sini in syakartum tafsirnya melanjutkan syakartum fi'il sama fa'il ya kan. Maka depannya dibaca maf'ul bih wa huwa mudhof. Jadinya gimana? Ni'amah ya. Kalau ni'amah itu bentuk jama dari nikmat. Kalau nikmat satu kali, tapi kalau ni'amah nikmat. Ya. Allah tidak akan mengazab kalian jika gitu jadinya. Jika kalian bersyukur ni'amahu terhadap nikmat-nikmatnya gitu. Wa amantum dan kalian beriman bihi kepada Allah. Itu Pak. Jadi kita itu harus bersyukur. Ya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah sendiri bersyukur. Coba lihat lanjutannya. Wa kana Allahu syakiran. Nah itu Allah istiqna karenanya fi'il madi naqis Allahu isim karena yang dirofakan dengan doma syakiron khobar karena yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin aliman khobar karena yang kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Wa kana Allahu itu kalau isim kananya ada karena tidak usah diartikan. Jadi wa kana Allahu dan Allah syakiron. Allah bersyukur. Silakan Pak. Allah itu bersyukur. Jadi kalau kita tidak bersyukur malu sama Allah ya. Allah itu bersyukur. Allah bersyukurnya di mana? Li a'malil mu'minina. Gitu. Li a'malil mu'minina. Dengan atau terhadap amal-amal orang-orang mukmin. Makanya ada ayat wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan. Walaupun amal kita sedikit, sholatnya juga buru-buru, itu Allah itu syukuran. Nanti syukuran. Kamu teh sudah ibadah gitu. Beda sama kita, pas dikasih rezekinya sedikit, kok sakit nah, gitu. Jadi kita tidak bersyukur, malu. Allah apapun yang kita kerjakan Allah terima gitu. Tapi pas giliran kita dibagi oleh Allah malah ngadu itu itu kan ngadu dia ngadu kok sakit dari pagi sampai malam kok sakit gitu. Nah itu berarti nggak bersyukur. Allah sendiri terima amalan kita yang sholatnya buru-buru ya kan. Maunya sholat subuh juga 1 rakaat saking malesnya pengennya langsung tidur lagi gitu kan ya. Tapi Allah terima syakir gitu. Jadi kita malu. Wa kana Allahu syakiran. Apa buktinya Allah syakiran terhadap amal-amal kita? Bil itabati lanjutannya. Bil itabati dengan cara Allah memberikan balasan. Gitu. Makanya ada yang wallahu basirun bima ya'maluna. Allah tuh maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya gimana? Fayujazihim, Allah tuh selalu membalas sesuai dengan kadar amal kita. Kalau amal kitanya ya baca Fatihah cepat gitu, sholatnya 2 menit 4 rakaat gitu kan ya balasannya juga ya 2 menit kan ya. Ngerti kan? Sesuai. Kalau sholatnya kita lama, nikmat, tenang kalau sholat itu. Tapi jangan jadi
jadi imam kelamaan bubar. Ya lah, jadi kalau jadi imam ya standar lah, ya standar itu. Jadi, ya? Iya, itu enggak. Ini artinya jangan lama karena jamaah kita belum kayak kita, gitu. Ya, belum bisa dibawa lama, gitu. Soalnya sholat sendiri imam. Itu biar kita juga diberi imbalan sama Allah sesuai dengan amalannya. Kalau sholatnya ngebut ya rezekinya ngebut lagi kan gitu ya, maksudnya cepat habis gitu maksudnya. Coba habis. Kalau kita sholatnya dilambat-lambatin, rezekinya juga awet ya, nggak cepet habis. Kira-kira pengen cepet habis atau pengen lama Pak? Tergantung ya. Aslinya ya pengen lambat ya. Jadi kita sholatnya juga berbeda. Itu sesuai. Wa kana Allahu syakiran bi a'malil mu'minina bihi ifadati. Terus aliman. Wa kana Allahu aliman, sama dengan begitu Pak. Karena itu khabar kedua. Dan Allah aliman, Maha mengetahui. Mengetahui apa? Dia tafsirnya bi khalqihi, terhadap makhluknya. Allah tuh tahu persis tentang kita. Kita lagi nggak punya duit ya tahu, lagi banyak duit juga tahu. Allah tuh tahu. Basirun itu isi mubalaghah. Beda sama kita, kalau kita melihat terhalang sama tembok, kelihatan nggak Pak? Tidak, kalau Allah tembus. Orang dalam hati aja udah Allah tahu. Makanya doa itu kan nggak perlu mengurai ya, nggak perlu mengurai. Kalau doa itu nggak perlu mengurai, cukup doa-doa yang sudah Allah ajarkan. Robbana atina fid dunya hasanah. Enggak usah diubah. Kalau aku pengen apa suruh, pengennya mah depan dulu. Jadi enggak usah diubah. Ya, enggak usah. Allah paham, Allah ngerti. Basir, Allah ngerti. Artinya jangan menyepelekan kemampuan Allah. Enggak usah diubah. Ya, jelas? Kita baca ulang ya, biar tidak ngantuk. Dari pertama, ma isim istifham sebagai maf'ul bihi, yaf'alu fi'il mudhari, Allahu fa'il yang dirofahkan dengan dhamma. Di huruf jar ada bi majrur yang dijarkan dengan kasroh, bahwa mudhafun dhamir mutasil sebagai mudhaf ilaih. In huruf syarat syakartum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat. Wa huruf ataf amantum fi'il madi dengan fa'ilnya antum. Wa sebagai maktub dari maktub alaihnya syakartum. Wa huruf istifna karena fi'il madi nakis, Allahu fa'il yang dirofahkan dengan dhamma. Syakiron fa'il tadi isim kana, ya lagi kana fi'il madi nakis, terus Allahu isim kana yang dirofahkan dengan dhamma. Syakiron khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Aliman khobar kana kedua yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Kita baca ulang sama tafsirnya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum ni'amahu wa amantum bihi. Wal istifhamu bimakna nafi ay la yu'adzibukum wa kana Allahu syakiran li a'malil mu'minina bil kitabati aliman bi khalqihi. Oke, sekarang kita lihat riyadhnya. Kebetulan ini ada dua Pak, jadi agak panjang ya. Ada dua. Cerah. Ini kira-kira pertamanya fikir apa isim Pak? Fikir ya. Kira-kira fi'il apa? Fi'il amar.
lebih cepat fil amal. Kalau fil amal dibaca ikhlas. Ikhlas. Fil amal fa'ilnya anta. Iya. Ikhlas itu lepaslah. Engkau lepaslah. Fi'il fa'il berarti butuh maf'ul bi. Ini dua kata. Gitu kan? Bisa nggak dicoba? Bisa, karena kata pertama tanpa al, tanpa tanwin, bertemu isim ya. Berarti isimnya nanti ngejar. Berarti dibacanya apa? Ini idofa. Berarti kan maf'ul bi butuhnya kan ya? Ini. Paling tidak tahu ini dulu. Berarti siyabal ma'asi. Siyab itu apa? Baju, pakaian ya. Jadi ikhlas siyabal ma'asi. Ikhlas fi'il amal dengan fa'ilnya anta siyaba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al ma'asi mudhof ilaih yang dikirimkan dengan kasroh. Bit taubati. Ini sama-sama al ya. Berarti jadi na'at. Berarti gimana? Bit taubatil kholisoti. Kholis itu apa kholis? Murni, nol ya. Murni. Jadi ikhlas siyabal ma'asi bit taubatil kholisoti. Engkau lepaslah baju maksiat ya. Jadi maksiat itu baju. Maknanya apa? Baju bisa dilepas nggak? Bisa. Orang itu kalau bermaksiat bisa nggak berhenti? Bisa. Aslinya bisa. Beda sama rokok. Ya kan? Rokok nggak bisa dilepas kan? Benar nggak? Baju maksiat bisa dilepas karena di sini pakainya kalimatnya baju. Jadi aslinya kalau kita bermaksiat itu bisa dilepas. Bisa. Kenapa nggak bisa dilepas? Nah itu yang jelas. Ya, berarti tidak ada kurang niat, kurang niat. Orang dulu waktu kita masih muda ya kan, orang walaupun jauh rumahnya apa itu ditempel cucuk kan, apa jauh dicucuk, anggang gitu demi siapa tuh? Tantunya. Iya kan? Gitu. Kenapa? Ketika kita bermaksiat itu, padahal di sini simbolnya tidak baju, aslinya bisa dilepas. Cuma kita kurang niat, Jadi lepas. Ikhlas ya dalam ma'asi dengan cara apa? Bit taubatil kholisati, dengan cara bertaubat yang murni, gitu, yang ikhlas. Gitu. Jadi melepas maksiat itu caranya dengan bertaubat. Taubat itu apa artinya? Arti aslinya apa? Kembali. Kita tuh manusia bersih aslinya, menuju jalan Allah itu gangguannya banyak, ada beloknya, gitu kan? Ada belok, sadar, balik lagi, itu namanya taubat. Ya, di taubatil kholisati. Terus wal haya, ini wawunya apa? Kira-kira hayai. Kalau hayai itu maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya mana? Kholisati apa taubati? Taubati. Jadi melepas baju maksiat itu caranya pertama bitaubatil kholisati. Yang keduanya gitu jadinya wal hayai apa ini? Minallahi azza wa jalla gitu. Tapi di sini ada keterangannya hakikatan. La majazan. Majaz apa majaz? Semu ya, palsu. Gitu. Jadi cara melepas baju maksiat itu ditaubatil kholisoh dengan tobat yang murni. Terus yang keduanya malu kepada Allah Azza wa Jalla, tapi secara hakikatan. Makanya ini hal secara hakikah itu apa? Sungguh-sungguh, benar-benar. La majazan, bukan semu gitu. Semu itu apa sih? Tampilan orang bertobat. Ya, pegangan tas gitu kan? Itu tampilannya. Besoknya maksiat deh. Nah,
Nah, itu berarti la majaz, ya. Berarti dia hanya itu tampilan. Jadi hakikatan. Makanya di sini semua ini, yang dua ini bitaubatil khalisati wal haya'i minallah azza wa jalla itu wahada gitu. Berarti ini istiqnaf ya. Wahada min akmalil kulubi. Kenapa dibaca kulubi? Idofa, ya kan? Minyak huruf C. Wahada, dan ini adalah, berarti hadanya domir munfasil kalau di awal jadi berarti khobarnya berbentuk cer majrur. Dan ini adalah min akmalil qulub, amalan hati. Jadi taubat sama malu itu amalan hati. Malu Bapak paham nggak? Malu ke Allah. Kayak tadi Allah tuh bersyukur. Kenapa kita nggak bersyukur? Kita harus malu, gitu kan? Kita kesini nggak bawa tabung oksigennya kan ya? Coba bayangin kalau kesini bawa tabung oksigen gitu, panggul gitu kan? Enak. Tanpa tabungnya kita nggak repot. Nah, jadi kita kalau nggak bersyukur malu. Nah, ternyata yang dua ini adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Aku udah tobat nih, bukan. Tobat itu amalan hati. Aku malu sama Allah nih, kalau nggak ngaji, tapi nggak berangkat ngaji. Ya, baik. Jadi bukan amalan mulut, tetapi amalan hati. Makanya di sini amalan hati pada itu apa Pak? Dorof ya. Kata setelah dorof mudof apa berarti pada toharatil. Nah ini mudafil ya. Ini bisa kayak Yofa? Bisa, karena tanpa al tanpa berarti toharatil jawa rihi. Jawa itu apa Pak? Anggota badan ya. Sesudah sucinya anggota badan. Nah, anggota badan kita itu suci dengan cara apa? Bi'amalis syar'i. Gitu. Jadi anggota badan kita itu bisa bersih dengan cara bi'amalis syar'i. Orang sholat itu Nabi menggambarkan seperti orang mandi 5 kali. Betul nggak Pak? Orang kalau ada mandi 5 kali kira-kira bersih apa putih Pak? Bersih ya, putih nggak mesti. Kalau memang orangnya bukan orang sini ya hitam ya bersih gitu. Makanya amalan syariat itu adalah amalan zohir ya, untuk membersihkan. Nah kalau untuk membersihkan untuk lepas dari maksiat membutuhkan amalan hati gitu. Jelas Pak? Jelas ya, coba kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas yadal ma'asi bit taubatil khalisati wal haya'i minallahi azza wa jalla haqiqatan la majazan. Wa hadza min a'malil qulubi ba'da taharatil jawarihi bi a'malis syar'i. Ya. Ini intinya huruf C kan? A'malis syar'i bisa itu. Jelas Pak? Itu satu. Kemudian yang keduanya ini kira-kira bacanya apa? Atau yukti. Nah, kalau yukti domirnya apa? Dua. Kalau domirnya anta, tukti jadinya apa? Tudai, gitu kan? Tudai. Berarti fi'il apa ini? Atau yukti mudore ya, mudore. Ini fi'il mudore, fa'ilnya apa tadi? Anta. Engkau mengaku gitu. Tudai, engkau mengaku. Kalau mengaku butuh objek tidak Pak? Butuh ya. Apa yang diakui. Nah di sini ketemu ana apa ana? Ana apa ana? Lihat depannya. Kalau depannya isim dibaca ana. Kalau depannya fi'il dibaca an, huruf mas dari ya. Ini kira-kira isim apa fi'il? Ini berapa kata ini? Dua. Satu
Yang kenal ka, iya kan? Berarti ini bisa idofah? Bisa. Berarti kata pertamanya mudhof pasti isim. Berarti an apa anna? Anna. Ya betul ya? Anna. Kalau anna ada isim anna, ada khobar. Isim anna isimnya apa? Nasa. Berarti baca kol baka. Gitu. Berarti butuh apa Pak? Ini isim anna. Butuh khobar anna. Khobar anna isimnya apa? Yang rofa, innallaha ghafurun gitu ya. Berarti butuh isimnya rofa. Ternyata ketemunya qad. Kalau qad pasti ketemunya fi'il. Berarti khobar ananya berbentuk kalimat. Qad kharaja fi'il. Nah, di kalau qad itu pasti ketemunya fi'il, Pak. Tidak terjadi qad ketemu isim. Kharaja fi'il. Nah, di fa'ilnya huwa. Kembalinya kemana? Ke sini ya. Nah, terus minal khalqi. Berarti ini kalimat bukan Pak? Kalimat itu sebagai khobar ana. Jadi apa nih? Qad kharaja minal khalqi. Sungguh dia telah keluar dari makhluk, dari ciptaan. Maksudnya gimana? Tudai, engkau mengakui bahwasannya hatimu sungguh dia telah keluar dari makhluk. Maksudnya gimana? Tidak betul ya, tidak bergantung kepada ngakunya. Ya, makanya ini kalimat bukan ini. Ada yang biru, enggak ada ya. Ini kalimat ini. Kalimatnya sebagai apa? Fi'il, fa'il berarti jadi maf'ul. Ya, maf'ulnya berbentuk kalimat. Engkau mengaku. Engkau ngakunya gitu boleh. Bahwasanya hatimu sungguh telah keluar dari makhluk. Ngakunya tuh udah gak butuh makhluk, sudah tergantung sama Allah. Wa anta, nah ini makanya wawunya ini halia. Kau tahu halia dari mana? Lihat ini anta. Sebelumnya ada anta nggak? Mana? Ini Pak fa'il, ya kan? Maka wawunya halia berarti anta kalau di awal domir munfasil bila di awal jadi mubtada. Berarti butuh apa? Khobar itu isim yang rofa kalau tidak ada kali. Nah, ini isim apa fi'il? Fi'il. Khofa ya khofu. Kalau domirnya anta takhofu gitu Pak. Berarti fa'ilnya apa? Anta. Fi'ilnya humnya domir mutasil kalau nempel ke fi'il jadi berarti ini kalimat bukan. Kalimat setelah mubtada khobar. Berarti ini kalimat bukan. Kalimat kan bawahnya apa? Halia. Berarti anta takhofuhu sebagai hal dari domir pada lafaz tudai. Nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi wa huruf halia anta domir munfasil sebagai takhofu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Hum domir munfasil sebagai takhofuhum sebagai khobar dari anta takhofuhum sebagai hal dari domir pada lafaz tudai. Bapak perhatikan baik-baik. Ini kalau diartikan, engkau mengaku bahwasanya hatimu sungguh telah keluar dari makhluk. Kita bilangnya, saya mau udah gak butuh manusia gitu. Padahal gitu. Sedangkan engkau takhofuhum, engkau mengkhawatirkan mereka gitu. Ngerti nggak Pak? Mengkhawatirkan mereka, maksudnya gimana? Kita masih khawatir nggak sama anak kita? Masih. Ya, sehingga kita itu ngumpulin duit buat siapa? Buat anak ya. Bapak yakin nggak anak kita rezekinya lebih bagus daripada kita? Gitu ya. Yakin nggak anak kita rezekinya lebih bagus? Pernah dengar nggak ada anak menghajikan orang tuanya? Pernah ya, berarti rezekinya lebih bagus. Tapi anta takhofuhum, engkau khawatir sama mereka. Sebut sampai 2
duit banyak itu ditabungin buat masa depan anak. Benar nggak Pak? Ya, Bu, itu boleh nggak? Boleh nggak? Ayo, yang benar boleh nggak? Boleh ketika kita ingat sodakohnya. Karena aslinya yang kita cari bawa pulang, bawa ke akhirat, bukan buat anak. Anak itu ada rezekinya sendiri. Bukan nggak setuju ya? Pasti nggak setuju Bang Mulai. Saya tuh cari duit buat anak Ustaz. Nggak terlalu gitu. Karena kita itu kalau bisa sepertiga dari harta kita disedekahkan. Iya kan? Sepertiga itu banyak atau sedikit Pak? Banyak ya. Kalau kita punya duit 50.000, sepertiganya berapa? 16.000 lah ya. 16.000 gede apa kecil? Kecil ya kan? Dari 50.000. Coba dari 50 juta. 15 juta di 16 juta ya. Iya. Kira-kira gede apa kecil? Harus kecil karena sisanya masih banyak. Yang dilihat itu itu penyakitnya kita Pak. Makanya orang yang bisa bersedekah 1/3%, 1/3 dari hartanya, maka dia akan dapat doanya Nabi. Ya, dapat doanya Nabi sehingga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Terus taubatnya diterima. Jadi itu ayatnya pernah pernah ingat nggak? Lupa. Nah gitu Pak. Jadi kita nggak boleh mengkhawatirkan kepada anak-anak kita. Nggak boleh. Yakin bahwa anak kita tuh Allah bakal memberikan rezeki yang lebih baik. Ya. Jadi kalau cari duit buat siapa? Sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Bawa ke akhirat. Gitu. Ya, nggak setuju kan ya? Nggak setuju karena selama ini kita cari duit buat anak. Padahal anak ada rezekinya sendiri. Ya. Nah, yang begitu tuh ngakunya aku sudah dekat sama Allah gitu. Dan gak butuh makhluk. Nyatanya kita masih pikiran, ya kan? Masih mempersiapkan. Tapi kan Ustaz kata Nabi, janganlah meninggalkan keturunan yang miskin. Ya? Pernah dengar nggak? Barusan. Benar kan ya? Janganlah kalian meninggalkan keturunan yang fakir. Gitu. Makanya kita ikuti aturan Allah. Kita tuh memberikan modal sama anak itu dua, yarfa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat itu Pak. Jadi kita tuh modalin anak dua, satu iman, yang kedua ilmu. Udah cukup. Ilmu rumah yang sebelah sini buat situ, banting tulang, nggak sempat sholat, nggak sempat ngaji, nyali duit terus untuk anak kita. Itu yang salah. Iya. Ya, buka dagangan tuh dari pagi sampai pagi lah, nggak sempat sholat, nggak sempat ngaji demi padahal anak tak dari sini sendiri. Nah itu namanya mengkhawatirkan mereka. Itu salah besar. Ya, jelas kan? Nggak cocok ya? Ya, nggak apa-apa. Harus cocok. Jadi kenapa modal anak itu dua? Iman dan ilmu. Iman dulu pertama. Kayak balon, tahu balon Pak? Balon itu kalau ditiup angin kita biasa, balon nggak bisa terbang, betul nggak? Tapi kalau balon ditiup pakai ikas ya, itu walaupun diikat dia pasti ke atas. Itu ibarat. Kalau anak kita diberikan modal dua, iman dan ilmu, anak kita bakal ke atas. Walaupun ditekan-tekan Pak. Ada orang nggak suka sama anak kita, tapi dia punya iman dan ilmu, dia akan muncul, akan ke atas terus. Beri modal itu. Jadi biaya tadi buat mempertebal iman anak biar dapat ilmu itu yang benar ya. Mau beli sawah buat anak, sehingga sawahnya banyak semua buat anaknya ahli dagang. Dijualin semua sampai habis. Wah itu betul-betul pintar dagang anak kita. Nah itu salah jadinya ya kan. Kita di sana di akhirat kurang modal, maka semuanya diberikan ke anak. Nah itu satu kesalahan. Ya, jadi sekarang kita coba anak kita itu percayakan sama Allah bahwa rezeki anak kita itu lebih bagus daripada kita. Itu Pak. Sehingga seluruh yang kita punya bawa ke akhirat.
Coba ingat di surat Al-Munafiqun, ketika seseorang mau meninggal dunia, kedatangan malaikat Israel, kita minta mundur. Nanti kita kayak gitu Pak. Israel, aku mundur dong, jangan sekarang. Memang ngapain? Aku mau sholat. Betul tidak? Tidak, aku mau ngaji sama Ustaz Sugi. Enggak. Iya kan? Mau sholat. Itu Pak. Makanya kekhawatiran kita boleh, tapi jangan berlebihan. Cukup samakan iman sama ilmu. Ya kalau mondok berarti kan kita nyari apa? Menurut nyari maksudnya nyari. Ya sekedar buat biaya, sisanya disodakokan. Ingat, harta yang disodakokan Allah balas 7 kali lipat kalikan 10. Itu yang yakin. Ya satu. Kemudian yang kedua, watarjuhum. Tarju itu apa? Roja. Apa roja? Mengharap. Ngakunya itu sudah dekat sama Allah, nggak butuh makhluk, tapi nyatanya dia mengharap kepada makhluk. Gitu. Bahkan kadang-kadang ngomong, Bapak tuh kerja keras banting tulang itu buat kamu, makanya kamu jadi orang lah. Gitu. Jangan nakal gitu ya Pak. Itu berarti mengharap. Kita nggak usah. Yang penting itu amanah Allah. Kemudian kita biayai, gitu kan? Urusin ini, dan tidak cukup, jangan mengharapkan. Nah, nanti kalau Bapak udah tua ikut kamu ya, lagi gitu. Ya anak kita punya sebelah kan, sebelahnya siapa? Menantu, ya menantu belum tentu sama gitu. Jadi jangan mengharap. Ya. Cirinya orang mengharap itu apa? Mengundat-undat atau mengundat. Mengundat itu mengungkap apa namanya? Bukan curhat Pak, mengungkit-ungkit. Itu cirinya orang mengharap itu. Mengungkit-ungkit. Nah, itu tadi. Bapak udah capek cari duit, kamu kok begitu? Kalau itu sampai linglung ya. Tahu linglung kan? Linglung jalan. Kamu emang anak siapa sih? Kayak gitu banget. Bingung anak itu lah. Aku anak siapa kemana? Itu linglung itu, orang tua yang linglung jangan ditiru. Orang tua linglung nggak kenal anaknya. Sampai istri juga dimarahin gitu. Istri siapa? Sampai linglung dua-duanya itu gimana ceritanya? Nah itu Pak. Jadi ciri orang mengharap itu suka mengundat, suka mengungkit-ungkit. Ya. Makanya udah aja kita urusin mereka. Terus boleh nggak masuk asuransi? Boleh. Boleh nggak? Ya terserah Bapak. Boleh nggak? Jadi kan kalau saya mati nanti kan 100% turun. Jadi itu ada biayanya sampai selesai kuliah. Gitu ya? Benar kan? Ini tarju, ya. Dan terus di sini ada ya, hiruka, bukan ini ya, hiruka azuhu. Zohir itu apa? Zohir. Ini idofa ya, gimana? Fisik. Ini idofa. Berarti mudofnya zohiru. Berarti ini pada. Berarti azuhu khobar. Tampilanmu adalah tampilan orang zuhud. Tahu orang zuhud Pak? Orang zuhud itu yang seluruh yang dimilikinya di tangan dari hati. Tampilanmu tampilan orang zuhud. Wabatinuka arroh batu. Sedangkan ini wawunya kalian. Sedangkan batinmu arroh batu, pecinta dunia. Tampilannya kayak tampilan zuhud, sarungan sorbanan, pecinya nggak pernah lepas, gitu kan? Tampilannya tampilan orang agamis. Tapi batinnya pecinta dunia. Temennya punya hutang tuh betul-betul WA-nya tuh hurufnya gede-gede. Itu kalau dia rizkinya pasti baru, gitu kan ya? Tampilannya seperti tampilan orang zuhud, orang yang tidak butuh harta gitu. Nyatanya dia ngejar-ngejar. Nah itu jadi gitu.
Cocok nggak? Kayak cocok ya. Kayak gitu. Jadi tampilan kita ya sesuai. Kalau tampilannya kita tampilan agamis, berlakulah seperti orang-orang agamis seperti itu. Ya. Terus berikutnya zahiruka sama persis al-haqqu wa batinuka al-khalfu. Tampilanmu tampilan orang benar, sedangkan batinmu berbeda. Al-khalfu itu berbeda, bertolak belakang. Itu mulutnya tuh astagfirullahaladzim, subhanallah, mulutnya kayak ya, tapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, ini berkaitan. Hada amrun, ini perintah, la yaji'u. Hadanya itu dhamir munfasil, kalau di awal jadi pada, berarti amrun badal, makanya dibaca rofa. Ini perintah atau perintah ini itu khobarnya kalimat la yaji'u. Yaji'u fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke hada atau amrun ya. Bikol kolatil lisani. Hada amrun, ini adalah perintah la yaji'u, dia tidak akan datang bikol kolatil lisan, dengan geraknya lisan. Ngerti nggak maksudnya? Perintah ini adalah bukan perintah geraknya lisan. Ngerti nggak? Aku orang zuhud nih, aku orang ikhlas nih, buat kamu aku ikhlas. Nah itu bukan ini, tetapi amalan batin, hati, gitu kan. Jadi semua ini adalah amalan hati, gitu. Jelas ya? Jelas? Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar. Jadi di sini bukan penipuan, ya kan? Ini kan dia menipu ya. Jadi dia seakan-akan sudah tidak butuh makhluk, tapi nyatanya dia sangat mengharapkan, sangat khawatir kepada makhluk. Ya, terus tampilannya tampilan zuhud, tapi batinnya pecinta dunia. Tampilannya tampilan orang benar, tapi batinnya berbeda. Dan ini semua tadi adalah tidak akan datang kepada kita dengan gerakan mulut, karena ini adalah perbuatan hati. Jelas ya? Jadi diawali dengan bersyukur. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tudai anna qalbaka qad kharaja minal khalqi wa anta takhafuhum wa tarjuhum dhahiruka zuhdu wa batinuka rahmatu dhahiruka al-haqqu wa batinuka al-khalfu. Hada amrun la yaji'u bi qalbil lisani. Ya, ada yang dibaca? Jadi ya, kaitan dengan ayat tadi jelas Pak. Jadi kita itu harus bersyukur, sebab Allah sendiri bersyukur, gitu ya. Wama ya'mal mithqala dzarratin khairan, walaupun amal kita sedikit nanti tampak kelihatan. Nah gimana Ustaz kalau saya amalnya sedikit terus tidak ikhlas, nanti tampak kan di sana? Tampak, cuma hilang lagi. Ya, cuma hilang lagi. Karena semua balasan ada. Fayujaz ada. Makanya ada orang muflis ya, teman-teman muflis, orang yang sampai amal baiknya habis. Nah, terus gimana? Ketika dia punya satu titik aja, tapi Allah suka, itu dengan satu titik itu bisa dimasukkan ke surga Allah. Itu yang disebut dengan maghfirah. Makanya maghfirah itu adanya di akhirat. Tapi dimintanya di sini. Nah, dimintanya di sini. Jadi di akhirat. Makanya kita kalau bisa punya amalan yang istiqomah, yang rutin, yang rutin apa yang kita rutin itu yang nanti akan menjadikan satu titik ketika amal kita habis. Karena kita kan hidup bermasyarakat ya, banyak urusan dengan orang
siapa tahu nanti banyak yang nuntut ke kita, habis diambilin hal baik kita, habis semua. Cuman ada satu titik dulu waktu di dunia kita pernah wiridan, misalnya baca sholawat Allahumma sholli ala Rasulillah, rutin tidak pernah lepas setiap hari. Itu mungkin dari situ cahaya muncul dan Allah menyelamatkan kita dari itu. Ya, karena amalnya nggak habis diambil orang. Nah itu kan. Ya, itu maka dimasukkannya kita ke surga karena makfirnya Allah. Gitu. Kayak Bapak sholat sebelum subuh dikasih apa Pak? Sebelum subuh apa itu? Dunia seisinya. Betul nggak? Kalau Bapak dikasih dunia dan seisinya, kira-kira hidupnya pusing nggak Pak? Pusing kan? Kita dikasih oleh Allah dunia dan isinya. Isinya dunia apa begitu? Kira-kira duit masuk nggak? Masuk. Kendaraan masuk, rumah masuk. Kira-kira satu kali sholat aja cukup nggak buat itu? Cukup ya. Kena pusing nggak? Enggak bakal. Nyatanya kita kena pusing nggak? Berarti belum dapet. Padahal sholatnya siap subuh, betul nggak? Sebelum subuh berdoa aja bangun. Tapi kok saya masih pusing? Berarti harus dibenahi entah dari wudhunya, gitu. Wudhunya benahi, entah dari sholatnya, gitu. Buru-buru, kalau sholatnya, gitu Pak. Ayo kita benahi, ya. Dunia dan isinya kerai sama kita. Ya, walaupun itu diberikan di akhirat, tapi di dunia kita sudah bisa merasakan bahwa kita dunia dan isinya sudah berpegang. Artinya nggak mesti nyata. Ya, dalam kehidupan kita walaupun penghasilan kita segitu, tapi bikin makan, bikin cukup, itu berarti berapa banyak. Ya, berarti kita seperti itu. Amin. Amin. Ada pertanyaan Pak? Nggak tahu aja. Ada waktu 5 menit. Sudah? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat malam ini. Dan saya mohon maaf, biasanya malam Senin, sekarang malam Ahad karena 25 dari Ibu. Saya biasanya 25 saya mumpung ada di sini, jadi sekalian berarti besok saya libur lagi. Saya berangkat hanya kuliah subuh aja di Al-Faqih Permata, Rumah Permata. Di situ langsung pulangkan bisa tidur. Ya itu saya mohon maaf, jadi ditarik di hari Ahad, dan kalau nanti ada kegiatan saya minggu depan masih libur. Oh, malam Ahad lagi. 2 pekan, bilangnya 2 pekan, tapi nggak tahu ya. Bilangnya 2 pekan liburnya karena ada kasus. Bilangnya 2 pekan. Ahad lagi. Ya, insya Allah nanti saya kondisikan kembali. Ya, waktu ya. Oke, cukup kalau tidak ada yang menanyakan. Bapak tetap istiqomah. Tadi ayam baru ini ya. Buka itu saya. Buka. Bapak udah buka-buka belum Pak? Udah ya. Udah ya. Pokoknya bolak-balik. Soal paham 41 dulu 41. Nah ini udah buka Pak. YouTube-nya di lahir. Like and share. Buka dulu gitu ya. Juga ya mudah-mudahan istiqomah itu di sini. Itu aja. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit kok. Cuma 5 menit, 7 menit. Sedikit-sedikit sengaja saya sedikit-sedikit biar mau buka. Soalnya kan biasanya YouTube itu kan hiburan ya. Ini malah suruh mikir kan. Suruh mikir mana muktada, mana khobar. Iya. Tapi mudah-mudahan manfaat. Amin. Coba kali ini kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.